Pembentukan tim transformasi reformasi Polri diharapkan membawa kinerja Polri semakin baik. Komjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana terpilih menjadi ketua tim transformasi untuk menjalankan keseriusan Polri dalam mengelola transformasi kelembagaan secara sistematis. Sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama Polri dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, Kapolri membentuk tim transformasi reformasi Polri. Dengan melibatkan 52 perwira Polri, Kalemdiklat, Komjen Krisnanda Dwi Laksana dipilih menjadi ketua tim transformasi reformasi Polri. Sebagai ketua, Komjen Krisnanda Laksana menekankan kepada Polri yang bekerja dalam pemolisian, keutamaannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Reformasi birokrasi Polri itu terus sudah dilaksanakan, karena di jabatan Stamarina itu ada salah satu namanya Karo RBP, Karo Reformasi Birokrasi Polri. Nah, maka saya kira kita pada konteks reformasi birokrasi Polri kali ini, kita ada transformasi reformasi birokrasi Polri. Jadi, kenapa menggunakan transformasi? Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah, tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Karena polisi bekerja melalui pemolisian atau policing, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Harapannya dengan terbentuknya tim transformasi reformasi Polri, harapan masyarakat terhadap kepolisian selalu didengar untuk ditindaklanjuti sebagai transformasi reformasi Polri. Tentu dalam menjalankan tim, tantangan akan dihadapi, namun sebagai ketua memiliki harapan besar dengan hadirnya tim transformasi reformasi dapat membangun kepercayaan publik. Dari Jakarta, Naura Syafika, Rizky Solehudin, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersedia masuk Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto. Mahfud mengaku tidak khawatir mendapat kritik perihal dirinya bergabung ke dalam Komite Reformasi Polri. Negara ini sudah banyak memberi kepada saya, sehingga saya katakan yang bisa saya kerjakan, saya bantu itu urusan Polri. Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh. Sebelum ke catatan Bapak yang sungguh-sungguh mereformasi Polri, saya mau teruskan sedikit soal jawaban Bapak bersedia. Pak Mahfud tidak khawatir dicap orang ini, Pak Mahfud selama ini berada di luar kita, ternyata mau juga menerima tawaran meskipun itu hanya tim reformasi. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, itu resiko. Itu biasa saja, biasa saja. Tim reformasi Polri itu kan ad hoc. Paling lama 2 bulan. Kalau menurut Ketua Penasihat Ahli Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi menyatakan bahwa Polri sudah melakukan reformasi jauh sebelumnya. Ito juga menegaskan jika ingin mereformasi Polri harus dari dalam tubuh institusi Polri sendiri, bukan dari pihak lain yang tidak mengetahui institusi Polri. Polisi harus direformasi, kita sudah melakukan reformasi. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana mentransformasikan mentransformasi secara dalam norma-norma yang sudah disusun di dalam reformasi birokrasi kita itu dilaksanakan secara konsekuen. Kalau tidak, maka terapkanlah sanksi yang tegas kepada anggota yang ini. Nah, kembali lagi ya Mas Lukman ya, anggota polisi ini kan sama dengan masyarakat, sama susahnya. Mereka juga kondisinya mereka juga tidak lebih baik dari masyarakat yang mendemo. Tapi karena sumpah jabatan mereka untuk melindungi, mengayomi kepada masyarakat ya demi tugasnya sebagai anggota polisi, mereka harus melakukan sesuatu yang pasti di dalam kegiatan tersebut mungkin ada hal-hal yang dianggap secara sepihak ya melanggar HAM. Nah, adakah daripada pemerhati HAM itu juga melihat ke rumah sakit
polisi anggota kita yang luka bakarnya sampai lebih dari 30%. Ada anggota kita yang kepalanya bocor, robek semuanya. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Yang dilihat hanya masyarakat saja. Ini kan nggak ada. Polisi memang bukan manusia kan. Polisi kan manusia, bukan robot. Kalau robot mungkin oke lah. Nah ini ibaratnya mobil. Mobil ini rusak. Ya ada satu mobil atau rusak atau mungkin ada satu yang nggak benar ya jalannya. Masa yang benerin bukan montir, tidak punya latar belakang montir. Gimana nanti bentuknya mobil itu kalau yang disuruh benerin orang yang nggak ngerti tentang mobil itu. Ibaratnya sekarang kalau memang mau ada reformasi, ayo mari bersama-sama dengan Polri. Jadi tidak bisa namanya orang yang tidak paham tentang Polri, tidak pernah jadi anggota Polri, tidak tahu sejarahnya Polri, kemudian melakukan reformasi. Yang ini tentunya harus menjadi satu perhatian. Dan kita berharap Pak Jenderal Doviri itu beliau sebagai penghubung antara Polri dengan Bapak Presiden bisa menyampaikan ini. Tapi kita sudah punya konsep, Mas. Kita maraton dari kelompok atau dari kelompok kerja untuk reformasi Polri, reformasi ya, dan reformasi ini diketuai oleh Komjen Krisnanda, dan saat ini kita sudah membuat crash program, kita membuat yang akan kita serahkan kepada Bapak Prabowo sehingga yang membenahi tahu dalam. Ya, simak perbincangan jurnalis Indonews Lukman Hanafi bersama Ketua Penasihat Ahli Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi di program Inside Story Investigasi malam nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hari ini kuasa hukum Nadiem mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Objek gugatan pra-peradilan yang disampaikan yakni terkait penetapan tersangka dan penahanan Nadiem yang dinilai tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah. Aksi dukungan untuk kemerdekaan Palestina berkumandang di berbagai negara termasuk negara Italia. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkucil digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Istiqlal bersolawat, cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Islam begitu. Jadi anak yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keimanan kita, Usia butuh hikmat. penggunanya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Saksikan